Haleluya. Maaf saudara, ada gangguan tadi, gangguan jaringan. Tiba-tiba internetnya mati. Tadi kita sudah sampai pada, maaf jika kita menyambung lagi. Kita tadi sudah sampai pada tanggung jawab. Jadi menjadi murid intinya adalah begini. Menjadi murid itu ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab yang harus kita lakukan. Berbeda dengan orang yang cuma sekedar percaya Yesus. Kalau orang yang cuma sekedar percaya Yesus, dia tidak ada tanggung jawab. Makanya muncul yang namanya cheap grace. Makanya muncul namanya hyper grace. Makanya muncul pengajaran-pengajaran yang apa ya? Yang tidak tepat saat-saat ini. Karena apa saudara-saudara? Ada banyak orang mau masuk surga dengan cara mudah. Dia pikir masuk surga itu mudah. Masuk surga itu ada harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar adalah pertama, Anda harus percaya kepada Yesus. Setelah percaya Yesus, Anda harus bertanggung jawab dengan apa yang Anda percayai. Artinya, Anda harus meningkatkan hidup Anda untuk menjadi murid. Sebab dengan menjadi murid, itu akan memungkinkan kita belajar banyak dari Tuhan. Belajar karakter dari Tuhan. Belajar hikmat dari Tuhan. Belajar kebenaran sejati dari Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Karena kita menjadi murid. Karena memang goal besar kita adalah menjadi serupa dengan gambar Allah. Amin saudara. Jadi sekali lagi, ini merupakan hal yang penting bagi kita untuk kita perhatikan sama-sama. Coba kita lihat lagi alasan yang penting juga tentang kenapa kita harus menjadi murid. Ini penting. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dan 18. Dia berkata begini, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi di mana ada roh Allah, ada kemerdekaan. Perhatikan. Dan ketika semua dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, perhatikan. Jadi saudara-saudara, perubahan akan hidup kita untuk menjadi serupa dengan gambar Allah, dia katakan dikerjakan oleh roh Allah. Artinya saudara-saudara, kehidupan perjalanan rohani kita harus meningkat. Kehidupan perjalanan rohani kita harus meningkat. Bukan cuma sekedar menjadi orang percaya biasa, tetapi harus menjadi orang percaya yang mengalami roh Allah. Sebab dengan mengalami roh Allah di dalam hidupnya saudara-saudara, roh Allah itu yang akan membawa dia kepada kemuliaan sampai pada kemuliaan yang semakin besar, sehingga kita menjadi serupa dengan gambar Allah. Makanya sekali lagi saya katakan begini saudara-saudara, menjadi murid itu hal yang penting. Jadi solusi bagi kita sekarang, bagi gereja adalah harus menjadi murid. Hanya dengan menjadi murid Kristus, kita akan sampai pada tujuan kekristenan kita. Yaitu apa saudara-saudara? Menjadi serupa dengan gambar Kristus. Atau menjadi serupa dengan gambar dan rupa Allah. Itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Jadi di sini kita melihat menjadi murid itu penting. Makanya saya mendorong saudara, saya mendorong jemaat, saya mendorong saudara-saudara sekalian yang mendengarkan siaran ini, baik secara langsung ataupun yang ada di ruangan ini, ataupun yang nanti mendengarkan ini di dalam YouTube channel, ataupun yang mendengarkan nanti di nonton bareng di grup-grup saudara-saudara. Saya mau beritahu, hidup kekristenan kita harus meningkat, harus menjadi murid Kristus. Sulit kita berkembang kalau kita hanya pada pada titik percaya Yesus saja. Anda harus meningkat menjadi orang Kristen
Orang percaya yang bertanggung jawab, orang percaya yang menjadi murid Kristus. Sebab menjadi murid Kristus itu adalah orang kepercayaan. Makanya Yesus berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Menjadi murid itu, saudara-saudara, merupakan apa ya? Merupakan respon kita yang harus terus menerus, karena tidak mudah, saudara. Jadi sekali lagi, marilah kita belajar menjadi murid Kristus. Puji Tuhan kalau Anda sudah percaya Yesus. Puji Tuhan. Tapi saya mau beritahu, jangan hanya percaya saja kepada Yesus, tapi meningkatlah di dalam tanggung jawabmu. Belajarlah menjadi murid Kristus. Belajarlah untuk mengambil tanggung jawab. Belajarlah untuk naikkan level kepercayaanmu. Bukan cuma percaya saja, tetapi Anda bertanggung jawab hidupnya dengan apa yang Anda percaya. Nah, untuk menjadi bertanggung jawab dengan apa yang Anda percaya, Anda harus jadi murid. Kita semua harus jadi murid. Tidak ada pilihan. Karena memang panggilan kita sebagai orang percaya adalah menjadi murid Kristus. Karena memang di situ pintunya. Pintu penting untuk masuk dalam rencana Allah yang mulia, yang besar, yaitu menjadi serupa dengan gambar Allah. Pintu pentingnya untuk perjalanan rohani kita adalah menjadi murid Kristus sejati. Menjadi pengikut Kristus sejati. Haleluya. Amin, saudara. Nah, coba kita lihat dulu apa sih yang menjadi penghalang kita sehingga kita sulit keluar dari zona nyaman yang orang percaya tadi menjadi murid. Bagaimana? Apa sih yang menjadi penghalang kita untuk masuk di dalam perjalanan murid Kristus itu? Bagaimana? Kenapa orang banyak kali terhalang untuk masuk di dalam di dalam pemuritan Tuhan di dalam hidup kita? Kenapa kita banyak gagal? Kegagalannya di sini. Coba kita lihat, saudara-saudara, Lukas 9 ayat 23. Ada beberapa hal yang akan saya bahas yang menjadi penghalang, menjadi musuh dari gaya hidup murid apa? Lukas 9 ayat 23 dia berkata begini, katanya kepada mereka semua, kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang, dengar baik-baik, setiap orang, saya, istri saya, anak-anak saya, jemaat, teman-teman semua, dengarkan baik, setiap orang yang mau mengikut aku, yang mau mengikut Yesus, garis bawahi di Alkitab, saudara, ia harus menyangkal dirinya. Haleluya. Jadi penghalang kenapa orang tidak mau bayar harga untuk jadi murid Kristus. Penghalang orang, kenapa orang ogah-ogahan mau naik pada level menjadi murid, cuma mau saja jadi orang percaya biasa saja. Kenapa dia tidak mau masuk pada level yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan energi? Saudara harus tahu, menjadi murid Kristus, di sana ada banyak tantangan, tetapi di sana ada banyak kemuliaan. Menjadi murid Kristus memang ada harga yang harus dibayar, akan tetapi dengarkan baik-baik, ada kemuliaan yang lebih mulia dengan apa yang telah kita bayar. Menjadi murid itu adalah satu kehormatan. Menjadi murid itu adalah satu pengalaman yang yang dahsyat bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi orang tidak mau ke situ. Kenapa? Ada penghalang. Ia harus sangkal diri. Jadi rupa-rupanya penghalang kita mau menjadi murid Kristus yang sejati adalah diri sendiri, ego. Jadi ego itu adalah penghalang terbesar bagi kita untuk menjadi murid. Karena harus sangkal diri, harus kalahkan hobi, harus kalahkan diri sendiri. Jadi untuk menjadi murid, Anda harus kalahkan diri Anda sendiri. Untuk menjadi murid, Anda harus salibkan kedaginganmu. Anda harus
di sini memang tidak nyaman. Karena menjadi murid itu memang tantangannya kenyamanan dirimu, kenyamanan diri kita harus dipotong, harus dipangkas, harus ditanggalkan, harus dilepaskan. Anda ikut Tuhan. Nah itulah harus begitu memang. Emangnya jadi murid enak? Enggak enak jadi murid, mesti belajar. Kalau sekolah kan, sekolah formal kan begitu. Ada tugas-tugas khusus. Ada banyak hal yang harus dilakukan seperti apa yang dikatakan oleh gurunya. Memang enggak enak. Sekarang pun apalagi proses belajar sekarang daring, saudara, jarak jauh. Waduh, nggak enak, harus diusahakan sendiri, harus kreatif. Kalau nggak kreatif, kita nggak dapat apa yang diajarkan guru, karena beda. Diajarkan face to face dengan diajarkan jarak jauh kan berbeda. Jadi artinya saudara-saudara, kita harus belajar untuk memang betul-betul menanggalkan kenyamanan kita. Menjadi murid memang engkau harus tanggalkan kenyamanan. Karena memang musuh kita untuk jadi murid adalah kita sendiri, ego kita. Sangkal diri. Ini penting. Jadi kita harus menyangkal diri kita supaya kita dapat mengalami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menjadi murid memang gak enak. Siapa bilang enak? Gak enak. Di hadapan kita jalan sempit, bukan jalan lebar, saudara. Dengarkan baik-baik. Menjadi murid itu artinya dia harus siap berjalan di jalan yang sempit. Menjadi murid artinya dia tidak boleh memilih jalan lebar, dia harus memilih jalan yang sempit. Karena apa? Karena memang menjadi murid, kenapa harus berjalan di jalan sempit? Karena ada banyak hal yang masih kita bawa. Kita perlu berjalan di jalan yang sempit supaya apa yang menempel di tubuh kita bisa jatuh. Karena apa? Di jalan sempit itu akan ada banyak penyangkalan diri. Di jalan sempit itu akan banyak kita harus melepaskan keegoisan kita. Ada hal-hal yang harus kita lepaskan di dalam diri kita. Maka perlu jalan sempit, karena jalan sempit itulah yang akan membuat kita memiliki postur yang tepat untuk menjadi murid. Karena makanya perlu jalan sempit. Haleluya. Perlu jalan sempit. Karena dengan jalan sempit akan mengikis keegoisan kita. Karena dengan jalan sempit akan meruntuhkan hal-hal yang duniawi, yang kedagingan, yang masih menempel di diri kita. Maka perlu yang namanya jalan sempit. Menjadi murid adalah ikut Tuhan di jalan yang sempit. Karena harus menyangkal ego. Haleluya. Harus menyangkal kenyamanan diri sendiri. Dan berikut saudara-saudara, ayat ini berkata begini. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka, saya baca sekali lagi. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Sudah kita bahas tadi. Dan kedua apa? Memikul salibnya. Haleluya. Sangkal diri, pikul salib. Jadi ada yang harus dia lepaskan, tapi justru ada yang harus dia pikul. Sekali lagi saudara-saudara, luar biasanya kita ikut Tuhan begini saudara. Ada yang harus kita lepaskan, tapi justru ada yang harus kita pikul. Ada yang harus kita biarkan, tapi ada yang harus kita bawa. Ada yang harus kita sangkal, tapi ada yang harus kita terima. Dan Alkitab katakan, memikul salibnya. Jadi ada yang harus kita kerjakan. Sangkal diri, yes.
Tapi langkah berikut sebagai seorang murid, pikulah salib. Disiplinkanlah dirimu melakukan sesuatu seperti apa yang kau bawa, yaitu salib. Dan itu Alkitab katakan setiap hari dan mengikut aku. Coba kita baca sekali lagi. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Haleluya. Mari kita belajar, saudara-saudara. Jadi rupa-rupanya musuh kita. Kenapa kita tidak mau keluar dari zona nyaman sebagai dalam tanda kutip orang percaya yang biasa-biasa? Kenapa? Karena rupa-rupanya menjadi murid itu tidak mudah. Menjadi murid, saudara-saudara, harus bayar harga. Tapi menurut saya, saudara-saudara, itu wajar. Wajar. Bayar harga untuk menjadi murid itu wajar. Kenapa, saudara-saudara? Karena pahala yang ada di depan, karena hal yang ada di depan yang akan kita terima adalah keserupaan dengan gambar Allah. Menjadi serupa dengan Kristus. Makanya kita harus sangkal diri. Jadi apa yang akan kita terima nantinya, saudara-saudara, lebih mulia, lebih akbar, lebih dahsyat daripada apa yang kita bayar. Jadi serupa dengan Kristus ini, saudara-saudara, merupakan hal yang apa ya? Kalau bandingkan dengan apa yang kita lepaskan, bandingkan dengan penyangkalan diri, bandingkan dengan apa tadi? Dengan ego, bandingkan dengan pikul salib, saudara-saudara, dengarkan baik-baik. Tidak sebanding dengan apa yang akan kita terima satu waktu nanti, yaitu serupa dengan gambar Allah. Tidak sebanding dengan apa yang kita akan dapatkan nanti, yaitu Yerusalem baru. Tidak sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan nanti, yaitu bumi dan langit yang baru. Tidak sebanding dengan apa yang kita akan dapatkan nanti, yaitu kita bersama-sama dengan Allah kita. Siang malam, setiap waktu kita bersama-sama dengan Allah. Allah akan berdiam bersama-sama dengan umatnya. Itu tidak sebanding. Jadi saudara-saudara, mari kita sangkal diri, pikul salib setiap hari. Amin. Dan saya berharap mari kita belajar untuk menjadi murid Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Akan kita sambung di pertemuan berikut di Selasa minggu depan dan hari Jumat. Saudara kan bisa juga mengikuti lewat YouTube channel HK Ministry. Saudara bisa ikuti semua seri khotbah saya tentang mengikut Kristus sejati dan yang lain-lain. Nah, kita akan berdoa bagi kita semua. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Saat ini kami sadar bahwa pentingnya menjadi murid. Karena dengan menjadi murid, Tuhan, kami bisa mengalami apa yang Tuhan rindukan terjadi di dalam hidup kami. Supaya kami tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kami. Dan untuk itu jalannya adalah kami harus menjadi murid Tuhan. Sebagai orang percaya, kami harus belajar untuk keluar dari zona nyaman. Tetapi kami harus melangkah pada level yang lebih tinggi dalam perjalanan rohani kami, yaitu menjadi murid. Tidak menjadi orang percaya yang biasa-biasa, yang hanya minta berkat, yang hanya minta pertolongan, yang hanya minta pemulihan. Tetapi kami mau menjadi murid yang berada pada level yang lebih tinggi, di mana menjadi murid menjadi orang kepercayaan dari Tuhan. Bukan cuma sekedar orang percaya, tetapi menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Kami mau menjadi murid Tuhan karena memang panggilan kami adalah menjadi murid Tuhan.
Itu kata firman-Mu di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Jadikanlah semua bangsa murid-Ku. Aku mau menjadi murid Tuhan. Biarlah semua kami yang mendengar dalam ruangan ini berkomitmen untuk jadi murid Tuhan. Jika engkau mau berkomitmen untuk jadi murid Tuhan, hai orang percaya, engkau yang mendengarkan juga ini, jika engkau mau berkomitmen untuk jadi murid Tuhan, taruh tangan kananmu di dada sebagai tanda engkau berkomitmen untuk jadi murid Tuhan. Engkau juga yang ada di ruangan ini yang mau berkomitmen untuk jadi murid Tuhan, taruh tangan kananmu di dada, berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi murid-Mu. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, setiap orang-orang yang mendengarkan, yang meresponi firman Tuhan ini, ingin rindu jadi murid, Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau sanggupkan mereka, Engkau kuatkan mereka Tuhan. Engkau bawa mereka pada dimensi rohani yang lebih tinggi. Engkau bawa mereka pada dimensi rohani apostolik. Engkau bawa mereka kepada dimensi rohani kerasulan. Di dalam nama Yesus Tuhan, tolong umat-umat-Mu, bangkitkan gereja-Mu Tuhan. Bukan menjadi orang percaya biasa-biasa, tetapi menjadi orang percaya yang menjadi murid Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan, tolong. Hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sakit, anak-anak-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh, ada dalam persoalan masalah, ada dalam tantangan-tantangan kehidupan yang tidak mudah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba percaya kuasa Tuhan masih ada. Hamba percaya kuasa Tuhan masih berlaku bagi kami sampai saat ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Terjadilah mujizat bagi anak-anak-Mu. Terjadilah mujizat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang adalah masalah diberikan jalan keluar. Bangkitlah engkau yang lemah, bangkitlah engkau yang telah terbaring tidur karena sakit, bangkitlah di dalam nama Yesus. Bilur Yesus menjamah dan memulihkan engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk saat ini. Kami percaya anugerah Tuhan berlaku atas hidup kami. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam Philadelphia. Tuhan memberkati Indonesia. Haleluya, haleluya, amin.